Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sarangnya ya. Film ini berjudul We Have a Ghost adalah film bergenre komedi supernatural berasal dari Amerika, dirilis pada tahun 2023 yang ditulis dan disutradarai oleh Christopher Landon. Film berdasarkan cerita pendek pada tahun 2017 yaitu Ernest karya Jeff Munger. Film ini dibintangi David Harbour, Jahi Diallo Weinstein, Chick Narto, Isabel Rosa, Anthony Mackie, dan artis lainnya. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang baru saja membeli rumah dengan harga yang murah. Keluarga ini sedang dalam keadaan tidak bahagia karena ayahnya di blacklist dari pekerjaan. Tetapi kemudian Kevin, anak kedua keluarga ini, bertemu dengan Ernest sang hantu. Ernest meminta bantuan kepada Kevin untuk mengungkapkan siapa dirinya dan mengapa ia meninggal, karena Ernest tidak mengingat apapun saat ini. Tetapi bukan hanya Kevin yang bisa melihat Ernest, tetapi seluruh anggota keluarga lainnya, yang kemudian menyebabkan keluarga Kevin menjadi sensasi di media sosial. Bersama dengan Joy, wanita cantik dan cerdas tetangga Kevin, akhirnya mereka mencari jawaban untuk semua pertanyaan Ernest. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur cerita. Cerita dimulai dengan keluarga Kevin melihat-lihat rumah yang akan mereka beli. Rumah ini cukup luas dan harganya sangat murah. Sebenarnya ayah dan ibu Kevin sedikit curiga dengan rumah ini. Apakah ada sesuatu di balik ini? Tetapi sang sales bilang rumahnya murah karena kurang peminat saja. Ketika keluarga Kevin, ayah, ibu, dan kakaknya masuk ke dalam rumah, melihat-lihat, Kevin masih di dalam mobil dan tidak ingin turun. Kemudian ayahnya meminta Kevin untuk turun. Kevin yang masih sangat kecewa dengan keadaan keluarganya, karena harus pindah setelah ayahnya di blacklist. Kemudian Kevin keluar dari mobil, melihat ke arah rumah. Di lantai 3 melihat ada cahaya yang menarik perhatiannya. Kemudian ia mendatangi dan mengecek cahaya itu, tetapi tidak ada apa-apa. Singkat cerita, akhirnya keluarga Kevin menempati rumah itu. Di malam hari, Kevin terbangun dari tidurnya, mendengar suara di lantai atas. Kemudian ia mendatangi suara itu. Kevin naik ke lantai 3 dengan menghidupkan senter di handphonenya. Kemudian ketika Ernest, sang hantu penghuni rumah itu muncul, mulai menakutinya. Alih-alih takut melihat tingkah Ernest, Kevin malah merekam dan tertawa terbahak-bahak. Karena merasa kecewa, Kevin tidak takut, Ernest pun menghilang. Keesokan harinya di sekolah, Kevin mencari tahu tentang arwah gentayangan, tetapi terganggu dengan suara semprotan. Kemudian ia memasuki ruangan yang ternyata seorang wanita cantik, yaitu Joy tetangganya, sedang memilok pintu yang terdapat tulisan nomor HP-nya. Kevin memperkenalkan dirinya kepada Joy bahwa mereka bertetangga, dan Joy bilang, "Apakah kau pindah ke rumah kematian?" Kevin terkejut mengapa rumahnya disebut rumah kematian, tetapi ternyata menurut Joy, rumah itu berhantu. Tetapi Joy tidak percaya hal itu, karena ia merupakan ateis. Kemudian Joy pun pergi. Kevin dan kakaknya sampai di rumah, tetapi disambut ibunya, menyita handphone Fulton karena Fulton membiarkan Kevin berjalan kaki pergi ke sekolah. Kemudian Kevin naik ke lantai 3 untuk mencari Ernest dan memanggil-manggilnya, tetapi ia tidak muncul. Kemudian Kevin yang suka musik mulai bernyanyi. Dan Ernest pun muncul. Ia keluar menakut-nakuti Kevin, tetapi Kevin tidak takut dan bilang, "Stop, mari kita duduk." Ernest mengikuti perintah Kevin. Mereka berbincang-bincang dan ternyata Ernest tidak bisa bicara, tetapi mengerti apa yang Kevin ucapkan. Kevin mulai mencari tahu mengapa Ernest ada di sana, mengapa ia meninggal, dan Ernest bisa menjabat tangan Kevin yang membuat Kevin takjub.
Tetapi Ernest tidak mengingat apapun tentang dirinya. Ketika Kevin melihat itu tentang arwah, Fulton, kakaknya, mengambil handphone Kevin, melihat rekaman Ernest menakutinya. Ketika pertama kali bertemu dengan Kevin, kemudian muncul ayahnya dan Fulton memberikan rekaman itu. Tetapi rekaman itu dirahasiakan kepada ibunya. Kemudian ayah mereka mengupload rekaman itu di YouTube dengan judul Ernest Hantu Sungguhan. Guys, ayah Kevin ini orangnya haus akan ketenaran dan suka dipuji-puji. Jadi ketika ia mengupload rekaman itu, ia berharap dapat terkenal dan dikagumi banyak orang. Semacam pembuktian gitulah. Nah, di siang hari, ayahnya, Fulton dan Kevin meminta Ernest keluar dengan cara Kevin menyanyikan sebuah lagu. Kemudian Ernest muncul. Tetapi lagi-lagi ayahnya merekam aksi Ernest yang muncul itu. Kemudian ibu mereka menanyakan tentang video Ernest sang hantu di rumahnya. Dan ketika ia berbalik melihat Ernest, ia menjerit. Fulton mengupload rekaman itu di YouTube yang kemudian mengemparkan pengguna medsos. Bahkan aksi Ernest yang terkejut mendengar jeritan ibu Kevin dan jeritan ibu Kevin saat bertemu hantu Ernest menjadi trending atau menjadi tren saat itu. Penonton dari setiap video itu terus bertambah dan menjadi viral, menjadikan keluarga Kevin sangat terkenal. Setiap hari di depan rumah mereka, banyak orang yang datang ingin bertemu dengan Ernest. Kevin sibuk dengan Ernest untuk memulihkan ingatannya yang mencoba memperlihatkan barang-barang yang mungkin ia bisa ingat. Suatu hari, Joy menemukan bahwa Ernest si hantu belum mempunyai akta kematian. Kemudian Kevin dan Joy bertemu dengan Ernest untuk mengungkapkan rencananya. Mungkin bisa membuat Ernest mengingat masa lalunya. Di sisi lain, seorang yang bernama Dr. Lacey yang bekerja mengurusi psikologi paranormal dan menangkap hantu mendatangi rumah Kevin, ingin bertemu dengan Ernest. Ia merasa harus melakukan sesuatu karena Ernest hantu yang dapat membahayakan. Menurutnya, Ernest terlihat baik tetapi hantu pada dasarnya sangat jahat. Tetapi kemudian diusir oleh ayah Kevin. Singkat cerita, Kevin dan Joy membawa Ernest keluar. Akhirnya Kevin sampai di sebuah kafe, menemukan sebuah foto Ernest bersama temannya. Ketika sampai di taman bermain, Ernest melihat anak-anak, dan ia mengingat bahwa ia mempunyai seorang putri. Ketika akan memegang anak itu, terjadi kekacauan karena semua orang takut kepada Ernest. Video kejadian di taman itu viral. Dr. Lacey semakin yakin bahwa Ernest jahat. Kemudian ia mengarahkan CIA ke rumah Kevin untuk menemukan Ernest. Tetapi Kevin, Joy, dan Ernest mencari seseorang yang ada di foto bersama Ernest ketika masih hidup. Untuk mencari jawaban siapa sebenarnya Ernest dan mengapa ia meninggal. Kevin sampai di sebuah minimarket membeli minuman. Kemudian melihat berita bahwa ayahnya bilang Kevin diculik Ernest. Pemilik minimarket menelpon polisi. Akhirnya mereka kejar-kejaran dengan polisi, tetapi berhasil kabur. Di rumah keluarga Kevin disandra oleh CIA, tetapi ibu Kevin mendapat telepon dari Kevin dan memberitahukannya bahwa ia baik-baik saja dan akan membantu Ernest. Ibu Kevin mendukung apa yang anaknya itu lakukan, asalkan ia selamat. Sehingga ketika Dr. Lacey menanyakan di mana Kevin, ia membentak Dr. Lacey itu dan bilang ia tidak akan pernah bilang di mana anaknya berada. Di malam hari, mereka bertiga singgah di hotel untuk beristirahat. Joy menceritakan ia lelah diatur oleh ayahnya, sehingga ia merasa dipenjara dengan program-program ayahnya sendiri, bahkan kadang ia tidak mengenal ayahnya. Sama seperti Kevin yang kecewa dengan ayahnya, yang kemudian menjauh karena ayahnya sering mengecewakan ibunya. Keesokan harinya, akhirnya mereka sampai di rumah yang mereka tuju. Kevin bertemu dengan Ernest Carroll.
yang ternyata pemilik baju yang dikenakan hantu Ernest yang sebenarnya bernama Randy. Kemudian Ernest asli menceritakan siapa saja yang ada di dalam foto. Bahwa Randy mempunyai seorang putri, tetapi istrinya meninggal karena sakit komplikasi. Kemudian Kevin bertanya apa yang terjadi dengan Randy. Ernest asli bercerita ketika istri Randy meninggal, Randy sering mabuk-mabukan dan menitipkan anaknya pada Ernest asli atau Ernest Cadell yang kebetulan mereka tidak mempunyai anak. Tetapi sejak saat itu mereka tidak melihat Randy, yang menurut Ernest asli atau Ernest Cadell, mungkin Randy mati akibat mabuk-mabukan. Tetapi Kevin tidak percaya pada cerita Ernest itu. Muncul Ernest hantu menampakkan dirinya. Tetapi terdengar suara Joy meminta lepaskan. Kemudian dengan cepat Kevin ditangkap. CIA menyerang Ernest dengan senjata pembasmi hantunya sehingga Ernest tertangkap. Kemudian Dr. Leslie bertanya kepada atasannya, apa yang akan ia lakukan terhadap Ernest? Atasannya menjawab, terserah kami. Dr. Leslie curiga dengan jawaban atasannya itu, sehingga berencana untuk membebaskan Ernest karena setelah ia bertemu dengan hantu Ernest, ia merasa hantu itu baik. Ernest sedang diperiksa, tetapi ia terus berputar. Kemudian petugas itu meminta Ernest untuk patuh, dan penjaga mengancamnya. Kemudian Ernest melihat lambang elang di baju penjaga yang membuatnya ingat saat Ernest asli atau Ernest Cadell memukulnya dengan patung burung elang. Nah, terungkaplah mengapa Ernest meninggal dan siapa pembunuhnya sebenarnya. Dr. Leslie datang menyerang petugas itu dan membebaskan Ernest. Di malam hari, Kevin terbangun dari tidurnya karena mendengar pintu terbuka. Ia bangun lalu menutup pintu. Ketika akan kembali ke kamarnya, ternyata Ernest asli atau Ernest Cadell sedang duduk di meja makan mereka sambil mengutupi Ernest atau Randy. Ernest asli membawa pistol akan membunuh Kevin yang menurutnya mengganggu ketenangannya selama 50 tahun menyimpan rahasia ini. Kemudian kekacauan terjadi. Ayah Kevin terluka karena hantaman teflon. Fulton jatuh dari tangga sedangkan ibunya diminta Kevin untuk bersembunyi. Dan Kevin naik ke lantai 3 akan melawan Ernest asli. Terungkaplah mengapa Ernest asli atau Ernest Cadell ingin membunuh Randy. Karena mereka tidak mempunyai anak dan menginginkan anak Randy yang membuat istri Ernest asli bahagia. Ernest asli akan memukul Kevin menggunakan besi, tetapi tangannya tertahan yang ternyata Ernest atau Randy telah sampai di rumah itu. Kemudian Ernest atau Randy memukul Ernest asli hingga terjatuh. Ernest asli akan menembak Kevin, kemudian ayah Kevin melihat itu dan mendorongnya sampai Ernest terjatuh, yang mengakibatkan Ernest asli atau Ernest Cadell meninggal dunia. Keesokan harinya Kevin dan ayahnya membawa June, anak dari Randy, yang bertemu di tepi pantai. Randy mengingat masa-masa bersama June kecil. June pun memeluk ayahnya dan menangis. Di sore hari, Kevin duduk bersama Randy atau hantu Ernest di tepi pantai. Ketika akan mengambil batu, Ernest menghilang perlahan, seperti butiran emas yang tertiup angin. Mungkin menandakan bahwa Ernest akan pergi dengan tenang karena segala perkaranya sudah berakhir. Apa yang bisa kita petik dari cerita film ini? Keluarga harusnya menjadi tempat yang paling istimewa bagi setiap anak, tempat mencurahkan segalanya, sehingga jangan pernah memberi janji yang tidak dapat ditepati. Kebaikan Kevin terhadap Ernest sang hantu membuahkan hasil bahagia dan tidak sia-sia. Selain dapat mengungkapkan siapa dalang dari kematian Ernest, juga membuat keluarga Kevin menjadi harmonis kembali. Terima kasih sudah nonton, nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day, bye-bye!